Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Agni dari kelas 11B. Izinkan saya menjelaskan atau membuat kesimpulan untuk materi informatika kelas 11 di semester genap ini. Izinkan saya juga untuk membawa buku catatan saya. Yang pertama, di semester genap ini di kelas 11B kita belajar sama Bu Caca itu kita ada 3 materi. Nah, pertama itu adalah topologi jaringan. Nah, apa sih itu topologi jaringan? Nah, topologi jaringan itu adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan kabel atau tanpa kabel sebagai media transmisi. Di topologi jaringan ini terbagi menjadi 5. Pertama ada topologi bus. Topologi bus ini juga disebut dengan topologi tunggal. Topologi bus ini dia bentuknya tunggal, jadi kabelnya cuma satu. Terus yang kedua, ada namanya itu topologi bintang. Kenapa disebut topologi bintang? Karena teman-teman bisa lihat gambarnya, topologi bintang itu bentuknya seperti bintang. Terus yang ketiga, namanya adalah topologi ring. Topologi ring ini adalah, topologi ring itu bentuknya kayak cincin, lingkaran, di gambarnya bentuknya lingkaran gitu. Terus yang ketiga ada topologi tree atau pohon. Nah, topologi tree atau pohon ini bentuknya kayak bercabang, kayak pohon. Terus ini tuh penggabungan antara topologi bus dan juga topologi bus dan juga topologi star. Terus ada yang terakhir topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah gabungan antara dari beberapa topologi. Jadi banyak macamnya. Jadi di topologi hybrid ini ada topologi bus, ada juga ada topologi star, ada topologi ring kayak gitu. Bab yang kedua itu kita ada pengembangan aplikasi mobile dengan memberi kecerdasan artifisial. Nah, di bab ini kita dijelasin ada 3 aplikasi. Ada 3 jenis aplikasi. Yang pertama itu aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini adalah aplikasi yang dirancang supaya bisa digunain pada perangkat mobile. Contohnya kayak handphone, kayak smartwatch, atau tablet. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi ini tuh kita temuin di App Store dan juga di Play Store. Terus yang kedua, aplikasi desktop. Aplikasi desktop ini harus diinstal terlebih dahulu di sistem operasi pada laptop atau komputer yang akan digunakan. Terus yang ketiga ada aplikasi web. Aplikasi web ini tujuannya untuk supaya dapat diakses menggunakan koneksi jaringan komputer dan internet dengan menggunakan protokol HTTP. Dan juga ini kalau aplikasi web ini tidak perlu diinstal ya. Ini kita juga belajar membuat kalkulator menggunakan MIT. Ya, aku lupa namanya MIT apa gitu. Kita juga udah coba praktek dan terus kita menghubungkan dari banyak blok. Kita menghubungkan blok yang warna-warni itu di situ tuh belajarnya seru tapi susah juga karena harus benar-benar dipahamin, harus cermat karena walaupun warna-warni banyak tapi dia tuh keliru. Kalau misalnya salah nggak bakal bisa kalkulator yang kita buat tuh berjalan. Lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 ini kita belajar proyek analisis data dan menurut aku ini adalah salah satu materi yang cukup mudah. Proyek analisis data ini adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk menemukan informasi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, di bab ini kita terbagi menjadi 2 kategori, analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu simpelnya dia tuh bentuknya narasi, gak ada numerik, gak ada angka. Ada 3 teknik. Pertama itu ada konten, naratif, dan juga wacana. Nah, yang kedua analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini sebaliknya dari analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini bersifat numerik dan statistika. Nah, itu ada 2 teknik. Pertama itu ada deskriptif dan juga inferensial. Juga yang terakhir, kesan-pesan selama belajar informatika di semester genap ini. Pertama, saya juga catat pesan-pesan. Pertama itu saya tulis seru banget karena ini adalah salah satu penginapan yang penginapan di kelas 11 ya. Seru tapi susah. Seru tapi kayak ya susah aja tapi kalau dijadiin kan kayak susah banget ya. Jadi kalau belajar itu belajar fun. Karena mungkin kalian juga komputer jadi ambil sudah kayak seru aja gitu karena kayak kita udah belajar. Ini seru. Terus yang kedua, Bu Caca juga baik banget. Bu Caca sabar banget. Kalau misalkan banyak anak-anak sih yang suka error di komputernya harus kayak dia selalu berhasil buat pecahin apa yang terjadi di komputer itu. Jika komputer nggak sama sih beliau tuh bisa. Lihat apa? Itu keren banget. Beliau baik banget, sabar banget. Terus santai, nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu kayak serius juga. Dia juga anak-anak juga fun, jadi bercanda
Terus di sini kita juga belajar presentasi, kita belajar bikin cara buat PPT juga yang baik. Kita juga diajarin buat teamwork. Bersama terus yang Susah, yang keempat itu susah karena emang kalau olahraga itu susah banget, gak bisa. Makanya banget Bu Caca selalu membikin kita prepare, selalu memberikan latihan soal yang lain. Setiap ujian, setiap tes, setiap PAT itu pasti soal selalu sama. Jadi itu memudahkan kita untuk mendapatkan nilai yang bagus. Itu emang susah deh. Kalian kalau mau belajar tuh nggak bisa. Harus belajar. terus yang kelima termasuk gampang dipahamin. Terus terus yang terakhir komputernya lemot, tolong ya 16 Jakarta. Terus banget, fun, santai, terus juga juga baik, temen-temennya juga enak. Maksudnya kayak dari pelajaran tuh enak-enak aja. Kadang beban tuh ada buat presentasi, kadang juga seru aja gitu. Ya. Terima kasih Bu Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.